Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul lagi di majelis rutinan kita ini, yang insya Allah majelis ini selalu dirahmati, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Lanjutkan kita pelajaran kita minggu lalu, 2 minggu lalu, karena minggu lalu kita haulan kan. Kita melanjutkan pelajaran kita 2 minggu yang telah berlalu. Di kitab apa? Kitab Terjemah Safinatun Najah, Panduan Fiqih Dasar Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita. Tetapi di sini karena di dalam matannya tidak ada penjelasan tentang sunnah berwudu, makruh berwudu, dan apa aja yang mengharamkan berwudu ada. Karena sini tidak disebutkan, kita akan bacakan di dalam syarahnya yang bernama Nailur Raja bi Syarhi Safinatun Najah, atau penjelasan secara luas tentang berwudu. Nah, apa aja sunnah berwudu tersebut? Sunanul wudu, bermula sunnah wudu itu, amma sunanul wudu fakatsiratun, sunnah wudu itu sangat banyak. Minha, di antara sunnah wudu apa? Pertama, ini yang paling penting, apa sunnah wudu? As-siwak, bersiwak itu yang paling penting. Kita kan biasa misalkan bersiwak nih apa waktu sambahyang aja ya lah. Itu aja bersiwak. Waktu wudu bersiwak kah? Kada kita biasanya. Nah, kenapa siwak nih nomor 1 sunnah wudu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jikalau tidak aku beratkan umatku, kata Nabi, kita nih umat Nabi nih, jika sidin lu kan hendak memberatkan kita, niscaya aku wajibkan kita nih setiap kali hendak berwudu itu menggunakan siwak. Andai kata Nabi itu kada kasihan lawan kita, otomatis kita nih setiap hendak berwudu tuh bersiwak, maka ngalih benar mencari siwak. Ya leleh, siwak ini benda yang paling dimuari syaitan. Sedikit kita nukar, misalkan wah ini nukar, mungkin besok subuh hilang sudah siwak. Karena ulun suah pengalaman di pondok dahulu, nukar siwak jam 8 pagi hendak sembahyang zuhur hilang. Nah itu nah, saking muarnya syaitan non siwak nih, satu mat aja dihilangkannya. Makanya itu amun kawa kita nih bisi siwak basetok. Nah basetok kayak itu ya leh, tumat aja nukar siwak tuh. Kita nukar misalkan pagi siang mau hilang, ulun suah pengalaman bang, makanya mengisahkan dari sini nih. Misalkan
makanya siwak di sini nomor 1 sunnah wudu karena ada hadis Nabi mengatakan demikian. Jikalau tidak aku beratkan umatku, maka aku perintahkan kita nih setiap hendak berwudu menggunakan siwak. Makanya kayak amun kada salah di Hadramaut sana Habib Umar bin Hafiz Sidin itu di setiap tempat itu disediakan Sidin sebuting siwak. Hendak sambahyang ada siwaknya. Hendak berwudu ada siwaknya. Hendak menggawi ini ada siwaknya. Di setiap tempat ada berisi siwak. Bila buhan di sini siwak berapa harganya? 10.000 lah. 15.000 lah. Nah, misalkan hendak murah di mana? Nukar di Shopee. Di Shopee murah siwak. Ulun nukar sapak siwak 30.000. Sapak tuh isinya 12. Bila hendak kada larang tukar di Shopee itu nah murah siwak. Kadang ngalih ini cari siwak. Bila kita nukar di sini kan sabuting 10.000 kali 12 120. Nukar di internet 30.000 dapat 12 siwak. Nah tuh amun kau bisi siwak. Alhamdulillah ulun bisi stok siwak 3 kotak. 3 kotak bisi stok siwak. Bila hilang ambil. Bila hilang ambil. Makanya di kamar tuh banyak betiok siwak. Kada ingat mandak ambil buka sekalinya dapat di mana kah dapatnya kayak itu nah. Besotok berisi siwak. Karena siwak ini sesuatu yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah yang paling utama menggunakan siwak ketika ingin berwudu. Yang kedua, ghuslul kaffaini ila ku'aini. Membasuh 2 telapak tangan sampai kedua siku. Nah, itu sunnah. Ila ku'aini, ya, iyalah. Membasuh kedua telapak tangan sampai 2 siku. Ku'aini, iyalah. Itu sunnah juga hukumnya. Wal mutmadatu dan bakumur-kumur. Nah, sunnah juga hukumnya. Bakumur-kumur sunnah hukumnya ketika berwudu. Wal istinsyaqu memasukkan air ke dalam hidung. Itu sunnah juga hukumnya. Memasukkan air ke dalam hidung. Wa jam'u bainahuma dan mengumpulkan antara bakumur-kumur lawan memasukkan banyu ke dalam hidung itu sunnah juga hukumnya. Kayak apa? Misalkan kan kita berwudu nih, nah berwudu batanai nih, 2 tangan atau sebuting tangan. Batanai banyu, pas hendak memasukkan ke muntung lan ke hidung tuh imbai langsung. Nah gitu. Langsung ini banyu misalkan genangan banyu, langsung muntung lawan hidung. Sak gitu nah. Imbai di hiut, dikeluarkan imbai itu sunnah juga hukumnya. Bila kada kawa kayak itu ayuha sebuting-buting muntung batunggal hanyar hidung bila kada sanggup juga. Tapi sunnahnya apa juga digabung. Misalkan genangan banyu atau 2 tangan hendak wudu 2 tangan lah langsung muntung lawan hidung. Itu sunnah hukumnya. Wa taslis dan maniga kali bila sekali itu nang kayak contohnya kita 2 minggu dahulu kan waktu baudu makai banyu sagalas itu sekali itu kada sunnah tapi menggugurkan rukun wudu sekali cukup. Tapi bila sunnahnya pang berapa kali? 3 kali sunnah. Karena misalkan kurang, misalkan lebih dari 3 apa hukumnya ada kena sini. Itu 3 kali sunnah. Wa mashu jami'il ra'si dan membasuh atau menyapu seluruh kepala itu hukumnya sunnah. Karena apa sunnah di sini? Karena ada ulama yang berpendapat bahwasanya membasuh sabijian kepala itu hukumnya wajib. Siapa ulamanya? Imam Malik. Imam Malik itu sabijian kepala wajib dibasuh. Nah, andai kata kita membasuh sabijian kepala, Imam Syafi'i itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena mengeluarkan daripada khilaf ulama yang mewajibkan membasuh sabijian kepala. Ini nyaman dipakai gasan misalkan kita nih tulak haji, tulak umrah tuh nah. Kan di Makkah Madinah tuh bila pian suah tawaf itu pasti tagatuk bebinian, menjamin mau kada mau pasti tagatuk. Binian orang Arab, orang mana kata tagatuk. Nah, solusinya kayak apa? Kita waktu umroh atau haji itu bertaklid kepada Imam Malik. Ya, taklid kepada Imam Malik tuh bila begatukan binian lakian kada batal wudu dengan syarat kada naik syahwat. Bukti naik syahwat apa di bawah bagarak gitu lah pahamnya buan pian kayak mana. Nah gitu ya memanjang lah. Nah gitu. Tapi memayung ya. Itu naik syahwat namanya. Andai kita ke Makkah Madinah kita taklid kata Imam Malik. Itu kan Imam Malik tuh selama kada naik syahwat begatukan antara lakian lawan binian itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan mazhab kita Syafi'i apabila laki-laki
dengan perempuan itu bersentuhan pembatal wudunya. Nah itulah misalkan ke Makkah kayaknya misalkan hendak jo nih tagatok-gatok orang mudahan kau yang berangkat yang belum berangkat kan kasanaan gitu nah. Misalkan hendak bimbai leh. Hendak berangkat ke sana taklid aja kita dengan Imam Malik. Imam Malik membasuh sabijian kepala. Tapi Imam Malik tuh ada supaya perbedaan dengan kita. Bila kita kan cukup misalkan membasuh bagian awak tuh dengan mengalirkan air. Nah mengalir. Tapi bila mazhab Imam Malik tuh mesti disapu. Nah misalkan kayak ini, nah di anuakan kini tangan, nah kayak disapu usap gitu. Kan boleh dialirakannya kada sah bagi Imam Malik, tapi harus dianu kepala harus sebijian juga. Nah kayak itu sedikit perbedaannya. Tapi itu andai kata kita gawe kayak demikian kita bisa bertaklid dengan mazhab Imam Malik. Lanjut sunnah wudu apalagi awal uduna ini. Nah, ini yang disangka wajib nih, apa membasuh kedua telinga itu hukumnya sunnah juga membasuh kedua telinga. Wasama khaini dan memasuki jari ke dalam lubang telinga itu sunnah juga hukumnya. Nah, kayak biasa kan kita membasuh telinga kayak ini, memasukkan ke lubang telinga itu sunnah juga dua telunjuk misalkan, masukkan. Nah, tuh sunnah juga hukumnya. Wa takhlilu asabi'i yadayhi wa rijlaini dan mentakhlil asabi'i yadayhi wa rijlaini. Takhlil tuh kayak ini nah. Nah, kayak ini. Nyelati di antara jari itu sunnah aja hukumnya. Jari tangan atau jari kaki. Jari kaki itu kayak mana caranya? Nah, dari kelingking nih misalkan. Nah, dari kayak ini. Nah, dari kelingking manis, tengah, tunjuk hanyar sebelahnya pulang. Nah, kayak itu sunnah aja hukumnya. Atau dari bawah bisa juga. Nah, sunnah berwudu. Apalagi wal mualatu bermualat kada terputus. Maksudnya kayak apa di sini? Misalkan nih kita berwudu kan membasuh muha, jangan sampai karing. Misalkan sawat karing, misalkan nih pas berwudu stop dulu, baruko dulu, nah bakukus dulu, basap dulu. Sudah habis seputing rokok, lanjutnya pulang tangan. Itu hukumnya kada dapat sunnah. Sunnah tadi apa? Mualat, membasuh muha lanjut membasuh tangan. Tapi apakah boleh kayak demikian? Boleh-boleh saja. Tapi kada dapat pahala Nah, pahala sunnah itu membasuh muha membasuh tangan. Kada sampai karing tuh bahasanya yang ada di muha nih banyu. Nah itulah mualat sunnah hukumnya. Watayamun dan mandahului bagian kanan sunnah juga hukumnya. Misalkan muha pang kayak mana bagian kanan kah dulu? Kada. Muha tuh langsung aja. Yang maksud di sini yang bagian kanan lebih didahulukan membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki. Jangan membasuh muha separuh di sebelah kanan, ya sebelah kiri kada kawa kayak itu. Nggih, harus langsung aja bila muha. Bila tangan kanan dulu hanyar kiri. Nah, kayaknya ada misalkan hukumnya napa kedua kiloan kanan kan ada pulang hukumnya. Belum lagi. Itu sunnah hukumnya mendahulukan sebelah kanan daripada sebelah kiri. Wa italatul gurrah wa tahjil. Nah, dan memajangkan gurrah wa tahjil. Apa gurrah? Gurrah itu melebihi batas yang wajib daerah wajah. Itu gurrah namanya. Melebihi batas wajib daerah wajah. Daerah wajah batas wajibnya apa? Tumbuh rambut kiri kanan sini. Tambah bulu bawah lawan atas. Nah dilabihakan sampai ke belakang telinga kah? Sampai ke bawah dagu kah? Itu hukumnya sunnah juga. Sedangkan tahjil itu apa? Melebihkan bagian batas yang wajib daerah kaki dan kedua tangan. Tangan itu kan batas wajib hingga siku leh. Nah wajib sini. Dilebihkan sampai otot. Nah dilebihkan sampai otot sini kah. Bagian batis yang wajib sampai buku lali leh. Buku lali. Dilebihkan sampai landau. Nah sampai landau kah dilebihkan karena masalah itu hukumnya sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ummati yada'una yawmal qiyamah gurra muhajjalina min atharil wudu. Bahwasanya umatku nanti kata Nabi, ini khusus umat Nabi Muhammad, umat Nabi Adam, umat Nabi yang lain, intinya selain Nabi Muhammad karena dapat keistimewaan ini di akhirat. Buhannya kayaknya mungkin takadep daripada kita. Nah, gitu nah, takadep lah bahasa kita tarang-tarang lebih takadep gitu nah. Bila kita umatnya Nabi Muhammad apa? Bahwasanya umatku kata Nabi dipanggil pada hari kiamat nanti gurra muhajjalina min atharil wudu. Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama karena bekas apa? Min atharil wudu. Karena bekas wudu. Faman istata'a minkum
ayyutilla gurratahu falyaf'al jar Nabi. Maka barang siapa yang mampu memanjang di antara kalian memanjangkan gurrahnya, ya tadi batas wudu tadi kan, batas wudu sini dipanjangkan sampai belakang kepala atau belakang ini. Atau yang tahjil tadi gurra muhajjalin tadi kan batas sampai landau, gurra muhajjalina falyaf'al jar Nabi, maka hendaklah dilakukan. Andai kata kada kawapang yang batas wajibnya ya, tapi andai kata waktunya masih luas, kita santai baudu, nah itu dilabihakan karena keistimewaannya luar biasa. Kita di akhirat kelak satu-satunya umat yang gurra muhajjalina min atharil wudu, yang mana wajahnya bercahaya seperti bulan purnama karena bekas air wudu. Itulah keutamaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku isti'anah, dan meninggalkan meminta tolong, itu sunnah juga hukumnya. Nah misalkan minta tolong kayak apa? Kayak contoh 2 minggu dahulu waktu baudu di tengah jalan misalkan banyu casangkir, minta tolong lah orang minta wuduakan, itu kan dalam keadaan darurat ya kada masalah lah. Ini andai kata waktu santai-santai nang kayak bos wuduakan pengaku jah, nah ya minta nuakan tangan musuhakan aja, itu kada wudu nih menunjukkan kita sifat tawadu. Andai kita minta tolong itu seolah-olah kayak bos gitu, nah wuduakan pengaku jah, nang kayak mait diwuduakan gitu, nah nang kayak bos dikiranya bos padahal mayit diudoakan mayit kalau leh. Nah gitu, nah itu sunnah meninggalkan minta tolong. Sebaliknya andai kita minta tolong mang karena uzur apa hukumnya makruh. Karena ada di sini penjelasan tentang makruh. Wa ma'na siwak, dan bermula ma'na siwak itu apa secara syariat? Dalkul asnan wa ma hawaliha binahwi 'udi khasham. Menggosok gigi dan sekeliling gigi dengan seumpama kayu yang kasar. Siwak nah kayak ini, nah ini contohnya mana siwak tadi. Nah ini siwak. Nah kayak kayu ini, kayu arak. Bila di Hadramaut ini nyaman dicari. Misalkan hendak sama yang Jumat tuh bahambur orang menjual siwak 200 rial sasiwak. Nukar 500 saya bahasa dakah 100 rial. 100 rial Yaman tuh sekitar duit kita di sini bila kada naik 1000 duit kita. Tapi andai kata naik duit rialnya jadi 1.500, itu 100 rial. Beda 100 rial Yaman, 100 rial Saudi, lawan 100 rial Oman itu beda-beda. Nah, tapi 100 rial Yaman ini paling murah lah. Nah, di sanalah ini siwak. Apa ta'rif siwak tuh menggosokkan gigi dan sekeliling gigi dengan seumpama kayu yang kasar. Misalkan kayak kita nih kan kada berisi siwak. Kayak apa Bang Ustadz ya? Caranya misalkan kita hendak sembahyang mengganti siwak apa? Di dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan kita bisa menggantinya memakai kain. Nah kain yang kasar-kasar, jangan yang licin, kayak kain baju kan kasar. Misalkan hendak sembahyang tuh, anu akan ka gigi niatakan basiwak di dalam hati, sengajaku menggunakan kain ini seolah-olah siwak sunnah karena Allah Ta'ala atau mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siwak akan itu insya Allah mendapatkan pahala 70 rakaat seolah-olah 70 rakaat ya Nabi, ada hadisnya kan, rakaatan bi siwak khairu min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Nah itu keutamaan menggunakan siwak. Cara menggunakan siwak kayak apa juga aja. Caranya ada 2. Pertama huruf 0 kita nah ke kanan bawah kiri atas kanan gitu huruf 0. Itu cara pertama. Cara kedua angka 8. Angka 8 kanan atas bawah kiri atas bawah, nah kayak itu 3 kali. Itu cara menggunakan siwak. Itu tadi ta'rif siwak. Terus lagi kita lanjut. Nah lanjut ke dalam makruh berwudu. Makruh berwudu itu amma makruhatuhu fakathiratun aydan. Adapun kemakruhan berwudu itu banyak sekali. Banyak juga kayak wudu tadi. Apa nomor pertama? Tarkul mutmadati wal istinsyak. Nah, meninggalkan bak kumur-kumur lawan memasukkan banyu ke dalam hidung itu hukumnya makruh. Sekalinya hukumnya makruh tadi teh. Meninggalkan kita kan sunnah tadi apa? Memasukkan banyu ke dalam muntung dan hidung baimbai atau sebuting-sebuting. Ini apabila kita meninggalkan memasukkan banyu ke dalam hidung itu hukumnya makruh. Makruh artinya dibenci Allah. Tapi apakah dapat dosa? Kada. Tapi andai kata menggawinya itu menggawi makruh di kita tidak mendapatkan dosa tapi tidak mendapatkan apa makruh itu ya?
Misalkan kita menggawi sunnah mendapatkan pahala, meninggalkannya tidak mendapat dosa. Apabila makruh itu sebaliknya, meninggalkannya mendapatkan pahala, menggawinya kada dapat dosa. Nah, itulah makruh. Pertama makruh wudu, meninggalkan bakumur-kumur lawan memasukkan banyu ke dalam hidung. Yang kedua, watarkut tayamun, meninggalkan mendahului sebelah kanan. Ini kamahiran baudu dari sebelah kiri imbah muha membasuh tangan apa? Tangan kirinya langsung kada tangan kanan. Itu makruh hukumnya. Mendulukan sebelah kiri itu makruh hukumnya. Janganlah dulukan sebelah kanan aja dulu. Mbah masuh muha sebelah kanan, kiri kepala hanyar batis sebelah kanan, hanyar batis sebelah kiri. Tuh, bila mendahulukan kita tanpa ada uzur, mendahulukan sebelah kiri itu hukumnya makruh. Yang ketiga, wa taharatu min fadlil mar'ah, dan bersuci daripada lalabihan babinian, itu makruh juga hukumnya. Nah, di sini maksudnya kayak apa? Insyaallah minggu depan misalkan dapat sudah yang lanjutkan lagi. Yang maksud yang taharatu min fadlil mar'ah nih. Wa ziyada ala thalathati yaqinan. Nah, malabihi daripada 3 kali basuhan makruh juga hukumnya, sampai 4 kali 5 kali membasuh muha nih, hatinya was-was sampai 5 kali 4 kali 6 kali itu makruh hukumnya. Apabila ditinggalkan itu mendapatkan pahala. Bila lebih daripada 3 kali itu hukumnya makruh. Ini selama lah kan ada pengecualiannya, selama itu kada banyu. Mungkin ada di sini penjelasannya lebih ringkasnya, lebih jelasnya lagi. Wa naqsu anha, dan kurang daripada 3 kali itu hukumnya makruh juga. Nah, membasuh misalkan 2 kali ini kan waktunya waktu santai apa-apa, kada waktu darurat nang kayak di tengah perjalanan kada. Tengah perjalanan kan banyu secangkir itu kopi nak ada cukup ya, sekali aja kada masalah. Ini waktu santai, hendak ke masjid, hendak ke langgar kita nih, nah waktunya slow, kita berwudu kurang daripada membasuh muha misalkan 2 kali atau lalabihan sampai 4 kali, kada 3 kali itu hukumnya makruh. Wa isti'anah biman yaghsilu a'dha'ahu bighairi udhrin, dan meminta tolong dengan orang yang minta basuhkan anggota dia dengan tanpa udzur. Nah, karena ada uzur apa-apa kayak bos tadinya nyati, uduakan pengaku ya. Bolehkah? Boleh, tapi hukumnya makruh minta bantuan orang lain mewuduakannya, atau minta tolong, minta siramakan kayak itu ya. Nah, siramakan pengaku ya, orang menyiramakan kayak itu seorang berwudu tanpa ada uzur itu hukumnya makruh. Tetapi misalkan uzur karena kau lagi hendak berwudu sarongan, minta tolong orang tuh kada masalah selama ada uzur. Bila karena ada uzur itu hukumnya makruh. Wa takhlilul lihyati lil muhrim inda ramli, dan menyelat-nyelati jenggot bagi orang yang berihram inda ramli. Nah, menyelat-nyelati jenggot bagi orang yang berihram, karena kan misalkan kita nih umroh atau haji pakai pakaian ihram itu kada boleh sampai tacabut bulu karena ada damnya gitu. Nah, menurut Imam Ramli, menyelat-nyelati jenggot ketika berwudu waktu sudah berpakaian ihram itu hukumnya makruh. Alasannya kenapa? Kalau pinata cabut banaham bulu jenggot nih, nah kalau pinata cabut haro bayar dam gitu, nah ya leh, nah itu makruh hukumnya. Wa qala Ibnu Hajar yusannu birifqin, tapi Imam Ibnu Hajar berpendapat disunahkan dia menyelat-nyelatkan janggut waktu berihram dengan apa? Dengan lemah lembut, artinya bagamat, kada kasar nah kayak kita berwudu biasa set, tapi sunahnya dari bawah itu. Nah, misalkan berjenggot panjang, tapi bukan kita ini karena yang berjenggot leh, nah, alhamdulillah itu nah kan kada kawa malakan gitu. Ini bagi yang jenggot panjang, nah kayak orang di Timur Tengah tuh panjang jenggot kayak Habib Umar bin Hafiz, kayak Habib yang lainnya tuh, nah panjang jenggot tuh. Misalkan handak juga menggunakan mensunahkan jenggot waktu berihram bagamat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sunnah hukumnya bagamat-gamat. Wal wudu minal ma'i rakid, dan berwudu daripada air yang tenang itu makruh juga hukumnya. Genangan air yang tenang makruh juga hukumnya. Kenapa? Alasannya takutannya aja di air tersebut rumah jin, itu alasannya. Misalkan kita kan di hutan nih, karena ada banyu hendak berwudu, ada genangan air. Misalkan ada genangan air yang mengalir, pakai air yang mengalir aja. Misalkan ada genangan air, ada 2 pilihan nih, genangan air lawan air yang mengalir, pilih air yang mengalir.
Karena genangan air tersebut makruh hukumnya memakai. Alasannya kenapa? Dikhawatirkan kalau itu rumah jin atau rumah binatang napakah. Itu alasan demikian makruh menggunakan air yang tenang. Wa israfu fi sabbi, dan mubazir pada manuang banyu wudu makruh juga. Balabihan wudu itu kan santai aja gitu, nah jangan sampai ya lebih benar, bila lebih hukumnya makruh juga. Nah di sini lagi penjelasan, wa yahrumu minal musabbali wa milkil ghairil ladzi la yuzannu yadahu. Ini apa yang menyebabkan haram ketika berwudu? Pertama, haram daripada banyu musabbal tuh banyu yang disediakan untuk minum, contohnya kayak itu, nah yang disediakan untuk minum dan selainnya tuh makruh. Contohnya kayak apa? Makruh haram. Contohnya nang kayak di misalkan di manakah ada, misalkan kita nih mendatangkan suatu tempat di mana tempat tersebut bertulisan di tongnya tuh bertulisan khusus untuk diminum. Khusus untuk diminum. Artinya selain minum kada boleh. Baudu kah? Mandi kah? Apakah selain minum itu kita pakai, haram hukumnya karena disediakan untuk diminum. Nah kayak itu. Contoh yang lain misalkan di luar pembahasan wudu, misalkan banyu nang kayak di kota Mekah, Al-Mukarramah atau Madinah, itu ada kan banyu di dalam Masjidil Haram yang disediakan banyu zam-zam untuk diminum. Maksud diminum itu diminum di tempat, hendak diminum di tempat, misalkan banyunya anda kasap kita kada masalah. Ini yang dipermasalahkan banyunya tadi dibawa ke hotel, nah tuh haram hukumnya. Karena apa? Itu banyunya disediakan untuk diminum di tempat. Bila hendak dibawa ke hotel, ada banyu zam-zam spesial di luar Masjid Nabawi atau Mekah Mukarramah, ada banyu khusus banyu zam-zam. Nah di situ diambil bawa ke masjid atau ke hotel kada masalah. Itu kiasannya juga kasih nih banyu musabbal nih juga lah. Wa mulki ghairil ladzi la yuzanni radahu, dan yang kedua haram juga menggunakan air orang lain yang disangka orang tersebut kada ridha, orangnya ini kada paridoan. Kita pakai banyu sidin nih, misalkan kita nih besi tetangga, sidin ini besi ada keran di luar, kita pakai banyu sidin. Selama kita nih menyangka sidin tuh ridho aja kada masalah. Tapi kita nih tahu sidin ini kada pacangan ridho, orangnya tuh dandaman hatinya. Banyu sedikit dipakai kada sarik sidin. Ini kita pakai banyu sidin tadi itu haram hukumnya. Karena kita ini sudah tahu sidin ini pacangan kada ridho, tetap kita pakai, itu haram hukumnya. Nah itu dua hal tuh yang menyebabkan haram berwudu. Yang pertama tadi sunnah-sunnah berwudu sudah kita jelaskan. Yang kedua makruh berwudu sudah kita jelaskan. Dan yang terakhir haram berwudu ada dua saja. Banyu yang disediakan untuk minum misalkan kita pakai berwudu haram, atau juga banyu milik orang lain yang orang lain tersebut kita sangka sudah bahwasanya sidin ini kadar ridho, apabila kita pakai berwudu itu haram juga dipakai. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pelajaran berikutnya di kitab kita ini, insyaallah halaman 14 lah. Halaman 14 kitab kita sini. Itu karena di syarahnya jauh ulun bacakan karena waktunya sudah setengah jam. Kita batas pelajaran kita setengah jam aja, kada kurang kada lebih, andai kita lebih minta ridha. Nah sudah sampai waktunya setengah jam. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran kita halaman 14. Faslun niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat, apa itu niat? Bertujuan sesuatu disertakan dengan perbuatannya. Nah mungkin sekian dapat ulun sampaikan. Semoga dengan berkat pembacaan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah sehatkan badan kita selalu, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, semuanya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam keseharian. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.